Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan membahas mengenai soal ulangan harian tematik tema 7 kelas 2 SD. Mulai dari subtema 1, 2, 3, dan 4. Ya, sengaja saya buka ini di website karena ini merupakan website kumpulan soal yang telah saya buat yang mengacu pada pembelajaran kurikulum 2013 tema 7 untuk kelas 2 mulai dari subtema 1, 2, 3, dan 4. Nah, soal ulangan harian tematik tema 7 kelas 2 SD berikut ini merupakan soal ulangan harian untuk subtema 1, 2, 3, dan 4 yang dapat sobat pembelajar jadikan bahan untuk belajar di rumah sebagai latihan untuk menjadi nomor 1 di kelas. Oke, kita langsung saja. Kita mulai pada soal yang pertama, yaitu soal ulangan harian tema 7 subtema 1. Kita mulai di subtema 1 dulu, kita bahas sama-sama. Coba perhatikan nomor 1. Tokoh yang diceritakan dalam dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan adalah Nah, jadi tokoh yang diceritakan dalam dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan adalah ular dan tikus. Nomor 2. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut bagian. Jawabannya adalah 1/2 bagian. Lanjut nomor 3. Dalam dongeng, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ular ingin memangsa tikus karena di sini dalam dongeng cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan, ular ingin memangsa tikus karena tikus sangat lapar dan jengkel melihat tingkah si tikus. Nomor 4. Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi bagian sama besar. Jika Siti ingin membagi sebuah kue dengan masing-masing bagian sebesar 1/3, maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nomor 5. Gambar di bawah merupakan kegiatan keagamaan Siti dan adiknya. Mereka sedang bersama. Jawabannya adalah mereka sedang mengaji bersama. Nomor 6. Kepada teman yang berbeda agama, hendaknya kita saling. Jawabannya adalah saling menghormati. Nomor 7. Jam beker menghasilkan bunyi . Ya, jam beker jawabannya adalah jam beker menghasilkan bunyi panjang. Karena jam beker kalau sampai pada setelannya maka dia akan berbunyi yang sangat panjang sampai kita terbangun untuk mematikannya. Nomor 8. Bunyi pendek dihasilkan oleh . Jawabannya adalah tepuk tangan. Kita coba. Bunyinya pendek. Hanya 1 ketukan. Sehingga dikatakan contoh bunyi pendek dihasilkan oleh tepukan tangan. Nomor 9. Arsirlah gambar di bawah ini agar membentuk pecahan 1/4. Nah, untuk gambar ini dapat sobat pembelajar berikan arsir pada 1 bagian saja. Karena di sini perintahnya kita disuruh untuk mengarsir gambar bagian agar membentuk pecahan 1/4. Jadi cukup sobat pembelajar mewarnai 1 bagian saja di sini yang saya tandai ini. Jadi kita lanjut nomor 10. Dalam dongeng bebek selalu hidup rukun, bebek tidak pernah saling bertengkar karena mereka saling . Jawabannya adalah karena mereka saling mempercayai. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Soal ulangan harian tema 7 subtema 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat.
Nomor 1. Upacara bendera dilaksanakan para siswa setiap hari titik-titik. Jawabannya adalah hari Senin. Lanjut nomor 2. Dalam permainan berkelompok, jika ingin menang, maka kita harus titik-titik. Jawabannya adalah jika dalam permainan berkelompok, jika ingin menang, maka kita harus bekerja sama. Lanjut nomor 3. Banyak bangun di samping, salah ya, bukan di samping, di bawah ya. Banyak bangun di bawah adalah titik-titik. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Jadi perhatikan, banyak bangun di bawah ini adalah, coba hitung, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini jawabannya 4. Kemudian bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa yang berwarna biru? Ada 1. Maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Lanjut nomor 4. Banyak benda di samping ada titik-titik. Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan titik-titik. Nah, jadi sama nomor 3. Di sini jawabannya ada 2. Ya, yang pertama, berapa banyak benda di bawah? Jadi benda di bawah ada 2. Jadi di sini jawabannya adalah 2. Sedangkan pertanyaan yang selanjutnya, banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan hanya ada 1 sapu, maka ditunjukkan 1/2. Selanjutnya nomor 5. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6, kita diperintahkan untuk menunjukkan kata sapaan yang ada dalam kalimat pada soal nomor 5 dan 6. Coba perhatikan. Nomor 5. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Yang mana kata sapaan pada kalimat nomor 5 itu? Kata sapaannya adalah matahari. Jadi dia yang disapa, mataharilah yang disapa. Jadi kata sapaannya adalah selamat pagi matahari. Nomor 6. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Yang mana kata sapaannya pada kalimat nomor 6? Jadi kata sapaannya adalah Kiki. Nah, jadi yang disapa di situ adalah Kiki. Jadi kata sapaan itu adalah kata ganti dari orang yang ingin disapa. Misalnya, selamat pagi Pak. Jadi kata sapaannya adalah Pak. Selamat pagi Mah. Selamat pagi kawan. Nah, lanjut nomor 7. Dalam menari yang terpenting adalah titik-titik. Jawabannya adalah gerakan. Dalam menari yang terpenting adalah gerakan. Nomor 8. Gerakan tangan dan kaki merupakan dasar terciptanya titik-titik yang indah. Jawabannya adalah terciptanya tarian yang indah. Nomor 9. Dalam melaksanakan tugas piket diperlukan adanya kerjasama agar pekerjaan titik-titik. Jawabannya adalah agar pekerjaan cepat selesai. Nomor 10. Dongeng Kiki dan Kiku bercerita tentang kehidupan titik-titik. Jawabannya adalah kehidupan 2 ekor burung kecil. Kita lanjut pada soal ulangan harian tema 7 subtema 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Nomor 1. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah saling titik-titik. Jawabannya adalah saling menghargai atau menghormati. Nomor 2. Contoh sikap kebersamaan yaitu titik-titik. Jawabannya adalah bekerja sama dalam tugas piket kelas. Nomor 3. Bersatu kita teguh, bercerai kita titik-titik.
Jawabannya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nomor 4. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dalam pecahan. Ada berapa buku yang berdiri? Ada satu buku yang berdiri, sedangkan semua buku, jumlah buku ada 2. Jadi buku yang berdiri dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2 atau 1/2. Kita lanjut ke nomor 5. Gambarlah pecahan 1/3. Nah, untuk menggambar pecahan 1/3, kita bisa membuat kotak atau saya kasih gambaran seperti ini. Membuat seperti ini. Kita buat seperti ini, tapi kita buatnya hilangkan saja yang ini, bagian yang ini. Kita buat 3 saja. 1, 2, 3. Nah, kemudian 1 yang diwarnai. Nah, itu menjadilah dia pecahan 1/3. Kita lanjutkan. Nomor 6. Seekor semut dari kumpulan semut di samping atau di bawah ini dapat dinyatakan dalam pecahan. 1 ekor semut dari 2 ekor semut maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2 atau 1/2. Nomor 7. Coba tuliskan kalimat sapaan kepada temanmu. Jawabannya adalah contoh. Hai teman, apa kabarmu? Atau Siti, kamu di mana? Atau selamat pagi, Siti. Nomor 8. Jika kita bertemu teman di jalan, sebaiknya kita saling ... Jawabannya adalah saling menyapa. Nomor 9. Menggambarkan suasana yang pernah kita lalui merupakan contoh menggambar ... Jawabannya adalah contoh menggambar imajinasi. Nomor 10. Membuat karya patung hewan dari plastisin merupakan contoh karya ... dimensi. Jawabannya adalah karya 3 dimensi. Oke, lanjut kita melangkah ke soal ulangan harian tema 7 subtema 4. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Nomor 1. Asal-usul kota Surabaya adalah karena perkelahian antara ... dan ... Jadi, asal-usul kota Surabaya adalah karena perkelahian antara ikan hiu, sura, dan buaya. Nomor 2. Sura dan buaya bertengkar karena ... Jawabannya adalah karena berebut mangsa. Nomor 3. Bunga ini sangat harum, Tuan. Kalimat di samping merupakan kalimat ... Jawabannya adalah kalimat sapaan. Nomor 4. Wilayah kekuasaan buaya adalah setengah bagian. Dilambangkan dengan 1/2. Setengah bagian dilambangkan dengan 1/2 atau 1/2. Nomor 5. Nyatakan gambar di bawah ini. Nomor 5 ya. Nyatakan gambar di bawah dalam bentuk pecahan. Gambar yang pertama itu adalah 1/4. Gambar yang kedua adalah 1/3. Gambar yang ketiga adalah 1/2. Selanjutnya nomor 6. Pasangkanlah gambar berikut dengan pecahan yang benar. 1/2 dipasangkan dengan
gambar yang terakhir. 1/3 dipasangkan dengan gambar yang pertama. 1/4 dipasangkan dengan gambar yang kedua. Lanjut. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, sehingga kita harus saling titik-titik. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai. Nomor 8. Pulau Komodo adalah tempat hidup binatang yang dilindungi, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah Komodo. Namanya saja Pulau Komodo. Jadi di sana itu terdapat banyak sekali komodo. Nomor 9. Untuk membuat kreasi patung, kita membutuhkan bahan berupa boleh dari tanah liat, boleh dari plastisin. Selain itu, jika dibutuhkan, kita juga membutuhkan kawat ataupun lidi. Nomor 10. Agar lebih indah, kreasi patung yang dibuat sebaiknya diberi. Agar kreasi patung lebih indah, maka jika patungnya sudah selesai, maka sebaiknya diberi pewarna atau cat, pelitur, ataupun pernis. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai soal ulangan harian tematik tema 7 kebersamaan untuk kelas 2 SD. Soal ini kalian bisa dapatkan di website www.apologiku.com. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.